Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang gejala perasaan atau afeksi dari matkul psikolog pendidikan. Langsung saja, yaitu pengertian perasaan. Perasaan adalah keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami oleh seseorang, baik senang atau tidak senang, dalam hubungan dengan peristiwa pengenalan dan bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perasaan. Menurut Saiful Anwar, unsur-unsur perasaan yaitu ada beberapa, seperti bersifat subjektif daripada segala mengenal, bersangkutan paut dengan gejala mengenal. Yang terakhir yaitu perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang yang tingkatannya tidak sama. Selanjutnya yaitu gejala perasaan kita tergantung pada yang pertama yaitu keadaan jasmani, misalnya keadaan badan kita dalam keadaan sakit. Perasaan kita lebih mudah tersinggung daripada badan kita dalam keadaan sehat dan segar. Selanjutnya yaitu pembawaan. Ada orang yang mempunyai pembawaan berperasaan halus, sebaliknya ada pula yang kebal perasaannya. Yang terakhir yaitu perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu, karena ia mudah dimengerti bahwa keadaan yang mudah mempengaruhinya dapat memberikan corak dalam perkembangannya dalam selanjutnya yaitu perasaan-perasaan menandakan adanya penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegairahan. Meski biasanya perasaan bahwa menunjukkan kondisi jiwa yang sehat, kegembiraan yang berlebihan justru menunjukkan kondisi fisik dan mental yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu sedih. Sedih yaitu masalah pada sistem pernafasan, terutama paru-paru, bisa membuat seseorang tampak selalu sedih sepanjang hari. Yang terakhir yaitu marah. Ilmu pengobatan Cina mengenal energi Xi yang bisa meningkatkan secara berlebihan. Berdampaknya bisa membuat seseorang jadi lebih pemarah. Perasaan-perasaan jasmani. Yang pertama yaitu perasaan-perasaan indriyah, yaitu perasaan-perasaan yang berhubungan dengan perangsangan terhadap panca indera, seperti misalnya sedap, asin, manis, kecut, panas, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu perasaan vital, yaitu perasaan-perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani pada umumnya, seperti perasaan segar, letih, lemah, tidak berdaya, dan selanjutnya yaitu perasaan-perasaan rohania. Yang pertama yaitu perasaan intelektual, yaitu perasaan intelektual atau perasaan yang bersangkutan dengan kesanggupan intelek atau pikiran dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapnya. Selanjutnya yaitu perasaan kesusilaan, yaitu perasaan kesusilaan atau disebut juga dengan perasaan etis, ialah perasaan tentang baik buruk. Perasaan kesusilaan itu ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya yaitu perasaan keindahan, yaitu perasaan yang menyertai atau timbul karena seseorang menghayati sesuatu yang indah atau tidak indah. Yang selanjutnya yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang meningkatkan individu dengan sesama manusia. Selanjutnya yaitu perasaan harga diri. Perasaan harga diri ini memiliki dua macam perbedaan, yaitu perasaan harga diri yang positif dan perasaan harga diri yang negatif. Perasaan harga diri yang positif misalnya rasa puas, senang, gembira, dan bangga. Sedangkan yang negatif adalah kebalikannya dari perasaan harga diri yang positif.
Selanjutnya yaitu yang terakhir, perasaan keagamaan, yaitu perasaan yang bersangkutan paut dengan kepercayaan seseorang tentang adanya yang maha kuasa, seperti misalnya rasa kagum akan kebesaran Tuhan, rasa syukur setelah lepas dari mara bahaya, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam perasaan atau frasa. Yang pertama yaitu perasaan tingkat rendah atau jasmaniah dan perasaan tingkat luhur atau rohaniah. Yang pertama yaitu perasaan tingkat rendah atau jasmaniah, yaitu perasaan yang terdapat pada tingkat biologis jasmani, yakni meliputi 1. Perasaan tingkat sensoris, 2. Perasaan kehidupan vital, ketiga perasaan kejiwaan, keempat perasaan kepribadian. Yang pertama yaitu perasaan tingkat sensoris. Perasaan ini merupakan perasaan yang berdasarkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa sakit, panas, dan dingin. Yang kedua yaitu perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan ini bergantung pada keadaan jasmani seluruhnya, misalkan rasa segar, lelah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perasaan kejiwaan. Perasaan ini merupakan perasaan seperti rasa gembira, takut, dan susah. Keempat yaitu perasaan kepribadian, yaitu perasaan ini merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan puas. Yang kedua yaitu perasaan tingkat luhur atau rohaniah. Perasaan yang terdapat pada tingkat rohani manusia yang meliputi 1. Perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah, misalnya senang atau puas ketika mendapat hasil yang baik, yaitu perasaan intelektual positif. Yang kedua yaitu kecewa atau jengkel ketika gagal, itu dinamakan perasaan intelektual negatif. Yang kedua yaitu perasaan diri, yaitu perasaan yang terbagi menjadi dua, diantaranya perasaan diri positif dan perasaan diri negatif. Perasaan diri positif yaitu perasaan yang timbul apabila ia bisa berbuat sama atau lebih dari orang lain. Sedangkan perasaan diri negatif yakni perasaan yang timbul jika tidak dapat berbuat seperti atau mendekati orang lain. Yang ketiga yaitu perasaan estetis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Yang keempat yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang cenderung untuk mengikatkan diri dengan orang-orang lain, misalkan perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, rasa ingin menolong, rasa simpati, rasa setia kawan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang, misalnya rasa sayang, puas bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain, di samping itu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.